Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Ramat Emanuel dan Mogot, dan juga dari Ciputra. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami mengucap syukur berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai melindungi kami, meluputkan melepaskan kami dari segala susah mara bahaya dan daripada yang jahat. Dan Engkau telah memberkati kami segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Bahkan kami dapat bersuka cita dan menikmati damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Bapa di surga ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu. Kami hendak bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Bapa, kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Fukwet Kiong. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu hendak Kau sampaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Beracaralah Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya. Oh, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari, biar musik memainkan pujian ini, mari kita berdoa di hadapan Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena dari sekian banyak perkara yang ajaib, kami boleh dapati selalu ada Tuhan di dalam kejadian-kejadian itu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Kau Allah yang selalu turut bekerja, memberikan kasih setiamu nyata dalam setiap hidup kami Bapa. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami mengerti bahwa rencana-Mu lah yang terbaik untuk setiap kami. Walaupun mungkin saat ini kami enggak mengerti, walaupun saat ini kami belum melihat hal-hal yang baik, tapi kami percaya Kau Allah sedang bekerja, merencanakan sesuatu buat kehidupan kami dan menjadikannya indah satu waktu nanti Bapa. Ya, kuatkan dan teguhkan hati kami semua Bapa, untuk kami teguh berjalan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Bapa, dan dalam waktu-Mu Yesus. Karena kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Waktu Tuhan yang terbaik buat hidup dan hari depan kami Bapa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus Yesus. Sebab hanya Engkau Allah di hidup kami, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita juga, supaya mereka menerima pengurapan yang sama
pengertian ilahi yang membimbing hidup mereka. Bapa di dalam surga, anak-anak ini kami bawa datang kepadamu. Sesuai janji firman-Mu, masa depan yang penuh harapan Tuhan genapi atas hidup anak-anak kami. Sejak kecil mereka Tuhan bimbing untuk bertumbuh takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Tanamkan hidup mereka di hadirat Tuhan, sehingga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Firman ini dikenapi atas hidup anak-anak kami. Berkatilah guru-guru kami, lause-lause kami yang mempersiapkan bahan pengajaran untuk mereka. Tuhan urapi sehingga setiap perkataan disampaikan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah dalam hidup anak-anak kami ini. Inilah generasi yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak kami dalam mendengar firman Tuhan. Demikian juga hamba menyerahkan dalam tangan kasih-Mu setiap kami yang datang kepadamu, yang hari ini menantikan akan kebenaran firman-Mu, yang hanya melalui kebenaran-Mu kami percaya kemerdekaan-Mu, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Berkatilah ya Tuhan kami dengan kepekaan rohani, sehingga dalam perjalanan rohani kami di hari ini, perjalanan iman kami membawa kami semakin bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang gelap ini, kami percaya hanya firman Tuhan menjadi terang atas jalan kehidupan kami. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi kami percaya firman Tuhan akan tinggal tetap. Dan firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengerjakan kehendak Allah di surga dengan sempurna. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Siap dengan firman Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan kembali untuk anak-anak semua. Tuhan berkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Ya. Kalau ada pointer saya boleh pinjem, saya operetkan. Kalau tidak ada bisa bantu saya mengikuti setiap slide-nya satu persatu. Ya. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat beribadah dan di dalam gedung yang Tuhan berkati ini, yang baru Tuhan boleh memimpin kita bertumbuh. Dan hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang tekun melakukan kehendak Allah. Nah, firman Tuhan berbicara tentang ketekunan ini, saya ajak kita bersama-sama untuk melihat bahwa ketekunan yang Tuhan rindukan adalah ketekunan sampai kepada menghasilkan buah. Karena begini saudara, banyak orang rindu bertumbuh, tapi tidak siap berbuah. Yang rindu bertumbuh, ya, ternyata tidak menjamin bahwa hidup mereka itu siap berbuah. Nah, kita perlu tahu bahwa masa depan kemuliaan dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu, yang Tuhan rindukan adalah berbuah. Sama seperti masa depan sebuah pohon, bukan di bertumbuhnya. Kemuliaan kekristenan kita bukan di bertumbuhnya juga. Tetapi sasaran kita ikut Tuhan adalah berbuah. Bisa katakan amin? Nah, Tuhan selalu mencari buah dan bukan soal pertumbuhannya. Bukan soal bertumbuh, tapi berbuah. Karena itu kalau kita lihat di Yohanes pasal 15, Tuhan berkata kan, hidup kita harus berbuah, bukan bertumbuh. Tuhan minta setiap kita anak-anaknya berbuah. Dan bertumbuh, berbuah itu berbeda. Kalau bertumbuh itu berkaitan dengan diri kita. Tetapi kalau berbuah itu berbicara tentang berkaitan dengan orang lain. Sampai di sini bisa bilang amin? Nah, jadi ini dasar mengapa ketika saya merenungkan bahwa ini penting nih hari ini kita mengerti isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan itu bukan lihat kita bertumbuh, tapi berbuah. Karena bertumbuh hanya berkaitan dengan diri kita sendiri, sedangkan berbuah berbicara dan berkaitan dengan banyak orang. Ada anak Tuhan dalam kehidupannya dia bisa bertumbuh dalam kekristenannya. Tetapi apakah dia berbuah, berdampak bagi orang lain? Belum tentu.
Ada banyak anak Tuhan bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya, tapi di rumah dia tidak memberikan buah yang bisa dinikmati oleh keluarganya. Tuhan minta setiap kita anak Tuhan bertumbuh. Saya ambil contoh, pohon mangga. Ya. Pohon mangga tidak pernah marah ketika dipetik orang buahnya. Saya yakin bahwa kerinduan pohon mangga adalah buahnya dinikmati oleh setiap orang. Nggak pernah marah tuh kalau buahnya dipetik. Pohon pepaya, jeruk, pasti senang deh. Kenapa? Karena memang itu tujuan dari jati dirinya tersebut. Demikian juga saya percaya setiap anak Tuhan harus bertekun di dalam berbuah. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, disitulah kita berbuah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 25. Kita lihat bagian ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tanpa ketekunan, Abraham tidak bisa mencapai janji Allah. Walaupun dalam akhir hidupnya, Abraham belum masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dengan tekun Abraham melakukan kehendak Tuhan, mengharapkan apa yang dijanjikan walaupun Abraham tidak melihat dan belum melihat tanah perjanjian yang disampaikan oleh Allah. Saudara, Roma pasal 8 ayat 25 disampaikan oleh Paulus yang menyatakan bahwa tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, tanpa ketekunan mengharapkan sesuatu yang tidak dilihat, pasti berhenti di tengah jalan. Bahkan memulai di awal pun sudah berhenti. Kenapa? Karena untuk mengharapkan apa yang tidak kita lihat, itu benar-benar dibutuhkan yang namanya bahan bakar ketekunan itu. Saudara yang terkasihan Tuhan, apa sih arti ketekunan? Ketika hari ini kita berbicara tentang tekun melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang benar-benar diharapkan Tuhan dari hidup kita. Arti ketekunan adalah sabar menunggu, tekun adalah tindakan mengejar yang bukan sambil lalu. Sabar menunggu dalam arti proses waktu itu ada. Bukan sesuatu yang sambil lalu, yang kalau ada ya udah, kalau tidak ya sudah. Enggak. Tetapi benar-benar sebuah tindakan yang kita arahkan dengan serius, sengaja, dan setiap kita dalam proses perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan, itu nggak bisa sambil lalu. Kita harus mengejar dengan tekun, dengan sengaja, dengan sabar, benar-benar mengejar yang dijanjikan Tuhan. Nah, masalahnya adalah banyak orang ingin memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau bicara janji, semua orang senang. Tetapi tidak melihat untuk menuju janji tersebut ada proses yang namanya kesabaran, ada proses yang namanya kesengajaan, ada yang namanya ketekunan untuk memperoleh janji tersebut. Dan ini diungkapkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Mari kita lihat ayat ini bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, banyak anak Tuhan sampai di bagian ketiga ayat ini, yaitu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau saya tanya kita semua, pasti kita ingin bahwa kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Siapa yang rindu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan? Boleh mereka katakan rindu? Amin. Tapi dalam ayat ini, untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, lihat kalimat yang sebelumnya. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Artinya, untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Allah. Amin. Ini bukan pendeta Fu yang sampaikan ini. Bukan teori saya, bukan rumus saya. Ini rumus Alkitab. Rumusnya firman Tuhan.
Jadi kalau bicara tentang memperoleh apa yang dijanjikan, wah orang senang mendengar khotbah yang seperti ini. Kalau khotbah yang di masa ini ketika menyampaikan tentang memperoleh janji Tuhan, saya juga mau. Tetapi kita harus mengerti bahwa memperoleh apa yang dijanjikan itu dimulai dengan kalimat yang didahului dengan berkata melakukan kehendak Allah. Oh, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, jangan harap memperoleh apa yang dijanjikan. Setuju? Kalau memperoleh apa yang dijanjikan, lakukan kehendak Tuhan. Dan tidak berhenti di melakukan kehendak Tuhan. Dan untuk melakukan kehendak Tuhan, orang memerlukan ketekunan. Ini penting. Mari kita lihat 3 hal dari Ibrani pasal 36 yang saya sampaikan tadi. Saya ringkaskan ini. Pertama, kita harus tahu bahwa Ibrani mengajarkan bahwa kita memerlukan ketekunan. Yuk sama-sama katakan, saya memerlukan ketekunan. Yang kedua, saya melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, saya memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, jangan lompat. Banyak anak Tuhan belum tekun, belum melakukan kehendak Allah, langsung mau memperoleh apa yang dijanjikan. Saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang setia mencari Tuhan. Kalau tidak salah, baru dalam beberapa minggu ini pindah ke tempat ini ibadahnya. Betul ya? Dan perubahan seperti ini mengubah kebiasaan kita. Tapi bagi orang yang tekun mencari Tuhan, perubahan tempat gak menjadi masalah. Amin. Iya. Yang penting Tuhannya yang gak berubah. Yesus dulu, sekarang, selamanya gak berubah. Kita mencari Tuhan, amin. Iya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berkata dengan jujur, kita mungkin merindukan bahwa nomor 3 itu memperoleh apa yang dijanjikan. Dan kalau kita bertanya kepada orang lain, semua orang mungkin menjawab memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi mari kita lihat 3 pertanyaan ini. Kalau saya tanya langsung di sini, apa yang saudara rindukan dari ketiga hal di atas? Ternyata kita mengatakan bukan memperoleh janji Allah dulu. Tekun dulu. Tapi saudara berkata begini, mengapa saya belum memperoleh apa yang dijanjikan? Saya rindu yang bagian 3. Banyak anak Tuhan rindu langsung poin 3. Dan berkata, Pak Pendeta, doain saya. Kan Tuhan janjinya firman Tuhan begitu, saya udah. Tapi belum memperoleh. Firman Tuhan berkata, carilah, ketuklah, minta. Seperti pujian tadi. Saat berseru, saat memanggil, saat meminta. Tapi kenapa saya tidak memperoleh janji Tuhan? Saudara, mungkin karena kita belum melakukan kehendak Tuhan. Atau saudara berkata, saya sudah lakukan kehendak Allah. Mengapa saya belum memperoleh apa yang dijanjikan? Mungkin seperti yang kita katakan, bahwa belum tekun melakukan kehendak Allah. Jadi saudara, kalau kita lihat pribadi Yesus yang kita percaya, yang kita sembah. Yesus ada pribadi yang tekun, tidak menyerah dalam kehidupannya dijalaninya. Kita tahu Yesus tidak menyerah ketika melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau pribadi Yesus adalah pribadi yang tekun, yang tidak menyerah menjalani kehidupan selama di dunia, tidak pernah menyerah ketika melakukan kehendak Bapa. Inilah yang juga sama yang harus kita miliki. Yang Bapa rindu kita alami. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat 3 unsur ketekunan. Bagaimana kita tekun melakukan kehendak Allah dan akhirnya kita memperoleh janji Tuhan dan hidup kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama unsurnya, fokus.
Saudara, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3 itu mengungkapkan tentang fokus itu. Apa sih fokus? Fokus itu menaruh perhatian secara khusus dan penuh pada sesuatu. Nah, kita lihat ayatnya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Mari kita lihat Ibrani kecil ya di layar ya. Saya bacakan untuk kita ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Lihat kata, tekun muncul, lihat satu. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan apa? Tekun. Muncul lagi di ayat 2 kata tekun. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang lihat ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang apa? Tekun lagi. Kata tekun muncul di setiap ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, kalau terjadi pengulangan sedemikian dalam 3 ayat ini, dan setiap ayat muncul kata tekun, ini jelas bahwa pribadi yang Tuhan inginkan dari diri kita, pribadi yang seperti Kristus, tekun menjalankan kehendak Tuhan. Amin. Tekun. Nah, fokus yang tadi saya katakan adalah menaruh perhatian secara khusus dan penuh. Ada orang menaruh perhatian secara khusus tapi nggak penuh. Ada orang yang penuh menaruh perhatian tapi nggak fokus. Nah, yang Tuhan harapkan adalah perhatian yang khusus dan penuh, khusus dan penuh, khusus dan penuh. Saudara, istri saya kemarin meninggalkan kompor gas yang belum dimatikan, pergi jemput anak saya ke sekolah. Dia masak dan apinya nggak dikecilin lagi. Apa yang dilakukan? Dia benar-benar perhatian khusus sama saya. Dia masakin kolak sama kacang hijau. Dia tahu saya senang masak. Wah, enak banget santan. Dia masak. Dia menaruh perhatian khusus. Dia tahu harus masukin kolang-kaling. Dia tahu kapan masukin kacang hijaunya. Dia tahu takaran airnya. Dia lakukan. Tapi dia nggak penuh perhatiannya pada yang dikerjakannya. Distract. Ketika dia melihat telepon anak udah pulang, dia pergi jemput bawa mobil. Dan saya di rumah di lantai atas mencium bau gosong. Saya cepat-cepat turun ke bawah, saya ke dapur lihat, ya udah kering. Tinggal kacang hijaunya kering semuanya. Airnya habis semua. Saya matikan. Sudah itu ketika dia jemput anak yang nomor 2, ternyata tinggal 15 menit lagi anak nomor 1 juga keluar. Jadi dia bawa anak saya nomor 2, dia mampir ke es krim Misue. Tahu es krim Misue? Dia duduk di situ. Dia bilang tanggung. Tapi ketika dia duduk di sana, tiba-tiba sadar, kompor di rumah dimatiin. Dia telepon saya langsung. Waktu dia telepon, saya bilang, kompor ya. Sebelum ngomong saya langsung bilang, matiin kompor ya. Iya Pak, saya lupa. Saudara, ketika kita melakukan kehendak Allah, kadang-kadang banyak Tuhan tahu apa yang Tuhan inginkan dari dia. Tetapi tidak khusus dan tidak penuh. Sehingga gagal. Mengapa kita perlu khusus dan penuh? Khusus dan penuh. Lihat dunia yang kita hidup sekarang. Dunia yang kita hidup sekarang dunia yang destruksi.
Destruksi itu dalam kamus bahasa Indonesia saya lihat merusak, menghancurkan. Dunia yang kita hidup sekarang, dunia yang, boleh next slide. Dunia yang defisiasi. Destruksi dan defisiasi, yaitu merusak. Dan defisiasi itu penyimpangan. Soalnya bangun pagi aja, ayo. Waktu bangun pagi, so pingin ke gereja GBI Rek. So sudah tahu hari ini ibadahnya di sini, dari minggu lalu di sini, hari ini di sini. Dan ibadahnya itu ada jam-jamnya. Lalu saudara lihat, waduh, saya dari dulu udah bareng sama Pak Pengki Andu. Pokoknya dengar Pak Pengki khotbah, enak banget siraman rohani ya, kan begitu. Tapi Pak Pengki khotbah yang jam 9, kan gitu. Lalu saudara bangunnya udah jam 7. Waktu jam 7 ke jam 9, perjalanan perlu waktu, mandi perlu waktu, siapin anak sekolah minggu perlu waktu, siapin makan perlu waktu. Ya udah nggak usah masak, pesen online deh. Ibu-ibu kan gampang pesen online sekarang, ya kan? Udah. Tapi ketika ambil handphone, buka handphone waktu mau pesen online, lihat WA banyak yang masuk. Mulai deh, betul kan? Terjadi defisiasi, penyimpangan, betul? Waktu buka, muncul lagi di online kita penawaran. Kalau penawaran kan sekarang keren kan, 10-10, 11-11, 12-12. Yang senyum itu tahu sering tuh berarti. Kita sedang menanti 12-12. Karena 11-11 sudah lewat. Gitu ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah dunia yang dimana kita mengalami destruksi dan defisiasi. Terjadi di mana distraksi, penyimpangan yang begitu luar biasa. Saya melihat orang bisa ibadah, ketika menangis, menyembah, mengangkat tangan, memuji Tuhan, tiba-tiba handphonenya udah silent. Udah dikantongin, udah. Tapi ketika tangan terangkat, menyembah Tuhan, haleluya. Tiba-tiba getar, saat berseru Tuhan tahu, saat berdoa. Halo, ya. Ya. Yang di belakang dia ngangkat handphone, tapi tangannya begini. Bayangin destruksi dunia sekarang, defisiasi, distraksi dunia ini begitu menyimpangkan perhatian kita. Sampai ibadah di gereja pun kita bisa sedemikian. Nah karena itu kita perlu fokus yang benar-benar penuh dan khusus. Katakan amin. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa tekun melakukan kehendak Allah sehingga kita memperoleh apa yang dijanjikan. Hidup kita berbuah. Kita perlu konsisten. Apa itu konsisten? Konstan, tetap, terus menerus. Kita lihat firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita baca sama-sama ya, kalau ini terlihat ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, di dalam bagian ini orang bahagia disebut orang yang bertahan dalam pencobaan, tahan uji. Orang berbahagia bukan disebut orang yang punya mobil baru, rumah baru, punya kesempatan ke Kapadokia naik balon udara. Orang bahagia di sini disebut orang apa? Dia ketika menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, dia konsisten. Tahu Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel? Di negeri orang, usia masih remaja, disodorkan makanan. Nggak bisa. Mereka nggak bisa menyentuh. Konsisten dengan iman mereka. Walaupun di tengah penderitaan sebagai buangan. Walaupun akan menghadapi tantangan yang mereka bisa dikucilkan, dihukum raja. Daniel ketika Sadrak, Mesak, Abednego ketika akan dimasukkan ke dalam dapur perapian, apa yang terjadi? Hendaklah Tuanku Raja ketahui, kalau Allah yang kami sembah tidak menolong kami,
Padahal Allah itu sanggup. Dalam pengakuan mereka berkata, Allah kami yang kami sembah yang sanggup menolong kami, tidak menolong kami, kami pun tidak sembah akan Allahmu. Nah ini konsisten. Nah kalau kita mau melakukan kehendak Allah, kita harus benar-benar konsisten. Itu arti yang tentang ketekunan. Yang kedua tentang ketekunan. Dan banyak anak Tuhan di zaman sekarang gak konsisten. On off. Ketika Daniel menjalankan kehidupan yang konsisten, kita lihat dia meraih, dia berbuah. Ketika Sadrak, Abednego dan Mesak mengalami dapur perapian, Tuhan memelihara mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Daniel tidak ditinggalkan Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat apa yang menjadi unsur ketekunan. Pantang menyerah. Saudara, pantang menyerah artinya tidak mudah putus asa, bekerja keras. Kalau cuma jarak Citraland pindah ke sini, lalu udah gak datang ke gereja. Lu bayangin, saya pergi kemarin ke Gunung Merapi, di bawah kaki Gunung Merapi dan Merbabu, di sebuah gereja GPDI, baru bulan lalu. Lalu diajak ke satu desa yang melewati tol Kayangan. Siapa yang pernah dengar kabar tentang tol Kayangan? Nggak tahu ya, itu sempat viral, luar biasa. Terus saya bilang, oh ini namanya tol Kayangan. Saya cek di YouTube, oh iya sempat viral. Penduduk desa berkata, wah Pak pernah sehari itu 12.000 orang datang berkunjung. Itu padat penuh satu desa. Saudara, saya pergi ke satu desa yang terujung. Udah itu gak ada jalan lagi. Yang mobil, saya cuma berdoa Tuhan. Teman saya duduk yang di pinggir, di sini jurang. Badannya miring begini, gak berani lihat. Sopir kan di sini. Dia miring gak berani lihat. Saya juga gak ngerti, kalau mobil datang dari depan, mau gimana caranya. Gak ada cara, mundur. Tapi sampai di sana, air mata saya menetes. Bukan saya ternyata, tim saya nangis semuanya. Kenapa? Di ujung sebuah desa yang udah gak ada jalan. Melewati gunung lembah. Sampai waktu kita pulang jam 3 udah kabut gak kelihatan jalan. Itu ada penduduk yang tinggalkan ladang. Oma, opa. Waktu kita turun mobil, kita dengar kami datang udah pas waktu ibadah. Itu nyembah Tuhan, muji Tuhan. Gak pakai AC seperti ini. Gak pakai karbet peredam. Gak pakai kursi Futurus Likna, enggak pakai. Nyembah muji Tuhan. Dan komentarnya tim saya sama semua. Pak, kok begitu semangat ya mereka ya. Kita di kota udah full band. Ini bandnya bukan full band. Itu sampai telinga saya aja. Waduh. Saya duduk di depannya, pembicara pas di depannya. Waduh, mainnya semangatnya luar biasa. Saya tanya, ini kok bisa ngumpul begini jam segini? Ya Pak, dengar ada tamu. Mereka haus, mereka lapar. Mereka kalau dengar begitu, ladang ditinggal. Mereka ini. Kalau mereka kerja jam berapa? Saya baru tahu mereka keluar kerja. Jam 3 pagi mereka harus keluar dari desa ini untuk jual barangnya. Jam 3. Tapi kalau soal ibadah, jemaat ini, pendetanya bilang, dari semua jemaat yang saya rintis, paling semangat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 8. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Iya. Mari kita baca. Saya bacakan ya. Tidak tersedia di sana. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Saya bacakan ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan yang sulit ini membutuhkan orang yang fokus mengerjakan kehendak Tuhan. Membutuhkan orang yang konsisten untuk mengerjakan rencana ilahi. Membutuhkan orang yang pantang menyerah untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Pemimpin berkata tahun depan gelap. Ada banyak berkata inflasi akan terjadi. Tapi saya percaya bahwa orang yang benar-benar bertumbuh adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan
kehendak Allah dengan fokus, dengan konsisten, pantang menyerah. Itulah orang yang bertumbuh dan berbuah. Amin. So lihat, orang kalau nggak konsisten, nggak fokus, nggak sungguh-sungguh, nggak bisa. Saya baru mendoakan sebuah usaha dari seorang anak Tuhan yang lulus S2 dari Biola University. S2, Biola University. Lagi pameran di Lipo Mall sekarang. Saya datang beberapa hari duduk ngobrol dengan di sana. Anak muda ini ganteng. Kantong. Ya, S2. Mamanya bilang, saya kuliahkan kamu S2 pulang-pulang bikin roti buat apa? Mama belum ngerti, dia jelasin. Oh ya, ini mama yang ngerti. Oke, lalu invest, mereka kerjakan. Saya kaget, rotinya itu enak. Ini gak promo, saya gak sebut nama merek ya. Saudara, saya bilang hebat. Terus saya tanya, kamu kuliah S2 di Amerika, S1, S2, dua-duanya di Biola University. Gimana pendidikan kamu yang bukannya soal biofood dan bukan soal makanan? Kok bisa bikin? Dia bilang pulang sekolah di Amerika, orang ngumpul, saya pelajari resep bikin roti. Saya senang negara Jepang. Saya nonton YouTube. Setelah saya tahu roti Jepang yang ini bagus, saya pelajari. Berapa lama? Selama kuliah. Sampai pulang ke Indonesia, dia coba resepnya sampai berhasil bikin. Oke. Terus kemarin saya bertemu dengan dia. Dan orang tuanya cerita. Dia masuk ruangan, Pak Pendeta Fu, saya pamit pulang dulu ya. Pulang. Mamanya bilang, pulang istirahat, kecapean. Udah pameran, semua rintis sendiri. Saya rintis sendiri, iya. Jadi yang ngaduk roti dia, iya. Anak S2, pulang dari Amerika. Ini roti sendiri, iya. Pak Fu tahu jam berapa? Setiap hari jam 4 bangun. Umur 27 tahun, ganteng, gagah. Selesai S2 dari Amerika, pulang, bisnis roti, merintis sendiri, belum pakai kerjain sendiri. Setiap hari jam 4 bangun. Ditambah sekarang pameran. Dan saya mulai melihat kemarin dia kasih kabar, puji Tuhan dia bilang ada orang kasih tempat di Senopati. Dan nanti pameran di PIK 2 yang di bundaran yang food, tempat food yang baru itu, food hall yang baru itu. Dikasih free, boleh sih. Karena pemiliknya datang coba rotinya enak. Saya bilang bukan buahnya yang saya lihat. Tetapi saya tahu buah itu dihasilkan. Bagaimana Senopati dia dapat tempat-tempat yang kasih dapat. Sekarang roti yang mulai dikenal. Karena apa? Dia konsisten. Dia fokus. Pantang menyerah ketika gagal mencoba. Waktu pulang dari Amerika coba rotinya. Udah entah coba berapa. Saya termasuk bahan pencobaan makan rotinya. Yang gagal bikin. Saudara, kalau orang dunia saja melakukan sebuah bisnis dan merancang sebuah bisnis sedemikian tekun, pantang menyerah, fokus. Lebih lagi kita yang mengharapkan kerajaan surga dan warisan surgawi. Amin. Saudara, saya mau selesaikan di bagian itu. 3 tanda utama orang tekun yang kita lihat tadi, fokus, konsisten, pantang menyerah. Yuk, saya mau tutup dengan ketekunan Ayub. Ya. Next slide, boleh tolong. Next, ya. Oke, kita lihat. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara lihat di dalam ayat 11 Yakobus pasal 5. Yakobus mengungkapkan berbahagialah. Sekali lagi ya, yang disebut berbahagia orang yang apa? Bertekun. Dan Ayub diberikan pengakuan ini, apresiasi ini, Nobel ini. Kenapa Ayub? So lihat baik-baik ya, di sini diungkapkan apa? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Ayub memperoleh apa yang dijanjikan. Karena Ayub melakukan kehendak Tuhan. Dan dia tidak sembarang melakukan kehendak Tuhan. Dengan tekun dia lakukan. Apa itu tekun? Fokus, konsisten, pantang menyerah.
Kita lihat. Kalau Yakobus mengungkapkan tentang ketekunan Ayub, seberapa tekunnya Ayub? Kita tahu kehidupan Ayub. Yang pertama, Ayub mengalami kesulitan ekonomi. Betul nggak? Bayangkan, dalam satu hari, ternaknya, dombanya, ladangnya diserang orang, disikat oleh orang. Kalau orang yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, yang dari atas turun ke bawah, bukan turunnya di lobi, itu udah minusnya udah di basement, saudara. Itu Ayub. Penderitaan Ayub yang diungkapkan ini untuk menjelaskan ketekunan Ayub, bukan hanya kesulitan ekonomi. Yang kedua, Ayub mengalami penderitaan kehilangan anak akibat bencana angin ribut. Ayub pasal 1 ayat 18 sampai 12. Kita nggak ada waktu untuk membaca ayat-ayat ini. Saudara, Ayub mengalami 10 anaknya terambil di dalam perjalanan imannya mengikut Tuhan. Kita tahu Ayub seorang yang saleh, jujur, menjauhkan diri dari kejahatan. Tapi lihat penderitaan yang dialami Ayub. Yang dimana Yakobus menjelaskan melalui penderitaan ini, Ayub seorang diakui bertekun. Orang yang punya ketekunan. Dan di dalam Yakobus mengakui hal itu. Yang ketiga, kita lihat penderitaan Ayub. Penderitaan penyakit. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya anak, mengalami penderitaan penyakit. Itu badannya borok, sampai gatal, garuk sampai dengan beling. Yang keempat, kita melihat ketekun Ayub mengalami penderitaan apa? Tertekan oleh istrinya. Istrinya bilang apa? Kutukin alamu, terus kamu mati aja. Betul? Sampai begitu. Yang kelima, udah sakit, udah anak hilang, ditekan oleh istri sedemikian, udah harta habis. Teman-teman, nah ini, tinggalkan Ayub, mencela Ayub, menghakimi Ayub. Ayub menerima kata-kata yang kasar dari temannya. Ketika berhasil, semua teman mengulurkan tangan, berjabat tangan mengucapkan selamat. Tapi ketika jatuh, nggak satu pun ulurin tangan. Ini penderitaan Ayub. Dan saudara, ini bukan tahun 2020 kehilangan harta, 2021 kehilangan anak, 2002 kehilangan teman. Enggak. Ini Ayub alami penderitaan dalam satu hari. Saudara, kemudian temannya mulai datang ke dia dan menghakimi dia. Ayub mengalami dalam satu waktu yang tidak lama. Betul saudara? Ya. Saudara, siapa yang pernah mengalami penderitaan sedalam seperti Ayub? Nggak ada. Tapi Alkitab mengatakan apa? Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan ekonomi, kehilangan anak, penderitaan penyakit, ditekan istri, ditinggalkan sahabat. Yakobus berkata, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Dan Yakobus berkata, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jemaat terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Rem di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi kalau saya lihat daftarnya Ayub, maaf kata, rasanya kita belum selevel dalam penderitaan pergumulan seperti ini. Dan harapan kita jangan ngalamin seperti ini. Kan begitu? Tapi lihat, ternyata penderitaan adalah sebuah proses untuk menghasilkan ketekunan. Penderitaan ketika dihadapi dengan sabar, di situ ketekunan kita dilihat oleh Tuhan. Amin. Jadi, apapun pergumulan penderitaan kita, di dalam melakukan kehendak Allah, doa saya adalah, saudara jangan menyerah. Teruslah bertekun mengikut Tuhan. Amin. Fokus ikut Tuhan. Pantang menyerah. Konsisten ikut Tuhan. Kerjakan kehendak Allah. Dan kita pasti memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, seorang teman saya, dia beli sebuah pohon yang berbuah. Dia senang buah, namanya buah jeruk kunci ya bahasa daerahnya. Jeruk. Saudara, waktu dia beli di tukang taman ini berkata, saya jamin ini berbuah, ini yang bagus. Dia beli, dia senang tanaman. Dia orang yang sibuk, sering keluar kota.
Tapi kalau ada waktu dia rawat tanamannya. Saudara, apa yang terjadi? Yang dia beli itu yang tinggal berbuah. Nantinya udah tinggal berbuah. Setelah 6 bulan kemudian, dia lihat tidak berbuah. Dia datang kepada penjual tersebut. Pak, Bapak bilang berbuah. Kok gak berbuah? Gimana Pak? Terus Bapak bilang, non, mungkin belum kasih pupuk kali. Coba dikasih pupuk, sekitarnya digali, lakukan perawatan seperti ini. Saya jamin berbuah. Oh ya? Ya. Lalu dia kerjakan itu, dia gali, dia beli lagi pupuk yang dikatakan, dia taruh. Lalu dia tunggu. 3 bulan kemudian saudara. Wah, itu pohonnya hijau, lebat daunnya, tapi gak berbuah. Wah, dia kesel minta ampun. Dia marah. Saudara kesel sama bapak yang ngomong itu. Emang gimana sih? Dia kesel sama pohonnya. Lalu dia berdiri, dia tunjuk pohon itu. Dia berkata, kalau kamu bulan depan gak berbuah, saya potong kamu, saya buang. Waktu dia berkata demikian, Roh Kudus templak dia. Gina, namanya Gina. Kamu tahu? Pohon itu yang kamu sudah pupuk, kamu sudah siram, kamu sudah rawat, bukannya berbuah, malahan berdaun-daun lebat. Itulah hidupmu. Itulah kamu. Kamu cuma berdaun lebat, tetapi tidak menghasilkan buah. Dia masuk kamar, dia berlutut, dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya hanya anak Tuhan yang berdaun lebat, bertumbuh, ternyata tidak menghasilkan buah. Saya tidak tahu seberapa banyak hidup kita sebagai orang Kristen yang sedemikian. Kita hanya bertumbuh, daun kita kelihatan lebat, tetapi kita tidak berbuah. Sedikit persoalan, kita menyerah. Sedikit tantangan pelayanan, kita mundur. Sedikit ada masalah, kita tidak fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika ada tantangan, kita tidak konsisten, kita mundur. Yuk, hari ini kita minta Tuhan tolong kita. Memang jalan-jalan kita lalui mungkin tidak mengerti, tapi kita percaya kalau Tuhan hadir menyertai kita, itu cukup bagi kita. Izinkan saya berdoa untuk kita. Siapakah di tengah-tengah ibadah ini yang berkata, Tuhan, saya sedang kecewa di dalam kehidupan ini. Saya sudah lama berdoa, tapi apa yang saya lihat dijanjikan Alkitab, tapi saya tidak meraihnya. Saya tahu janji-janji firman Tuhan, bahkan saya menghafalnya, tapi saya belum memperolehnya. Maukah hari ini engkau di hadapan Tuhan berdoa? Katakan, Tuhan, tolong aku melakukan kehendak-Mu dengan tekun. Tuhan, aku butuh bantuan-Mu agar rencana ilahi yang Tuhan rancangkan atas hidupku, aku tidak menyerah ketika melakukannya. Ya Tuhan, aku ingin di tengah-tengah pergumulan hidupku ini, dengan firman yang telah aku dengar, aku senantiasa konsisten melakukan kehendak Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami pergumulan berat di dalam masalah ekonomi, seperti yang Ayub alami. Mungkin engkau mengalami kehilangan anak akibat sebuah musibah. Maukah engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, beri aku kesabaran. Aku mau bertekun melakukan kehendak Tuhan. Mungkin engkau mengalami penderitaan seperti yang dialami Ayub. Oleh karena sakit penyakit hari ini yang mengikat pasanganmu, engkau terus berseru kepada Tuhan dan kepada Tuhan. Biaya berobat sudah begitu banyak keluar. Pergumulan merawat pasanganku begitu melelahkan. Tuhan, tolong aku agar aku sabar menjalani ini. Mungkin engkau mengalami pergumulan rumah tanggamu. Engkau bukan mendapat penguatan seperti Ayub. Justru istrinya mengutuk dan berkata, matilah engkau. Engkau sedang bergumul dengan pasanganmu. Karena engkau di tengah pergumulan kantormu, bisnismu, usahamu, engkau bukan mendapat kekuatan, justru engkau mendapat celaan. Maukah engkau datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Beri aku kesabaran, kekuatan.
Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Bahkan mungkin yang engkau hadir di tempat ini adalah orang-orang mengalami ditinggalkan oleh sahabat. Engkau dihakimi dan tidak ada yang mengerti dirimu. Siapa di tempat ini yang berkata, Tuhan ini aku. Jamah aku Tuhan, tolong aku, kuatkan aku. Kalau engkau berkata demikian, angkat tangan kananmu atau tangan kirimu di dadamu. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Hamba berdoa siang ini untuk jemaatmu di tempat ini. GBI Rem Tuhan. Tuhan kau memandang dari surga akan setiap kebutuhan. Pergumulan anak-anakmu dari depan, kursi yang paling depan sampai belakang. Tidak terluput dari pandangan Tuhan. Kalau hari ini ada anak-anak Tuhan yang hadir di sini mundur. Mengalami pergumulan, kemunduran ekonomi, kesulitan ekonomi. Tuhan kau jamah, kau turunkan tangan pengasihanmu. Engkau pulihkan. Hamba berdoa mengalami kehilangan anak, musibah, bencana dalam nama Yesus. Tuhan kau kuatkan seperti engkau mengasihi Ayub. Engkau kuatkan anak-anakmu di tempat ini. Yang mengalami penderitaan sakit penyakit ataupun pasangan mereka, keluarga mereka mengalami ini. Dalam nama Yesus, dalam ibadah ini. Pemulihan Tuhan, mujizat, pertolongan Tuhan turun atas anak-anakmu. Yang mengalami pergumulan dengan pasangan hidup, tantangan-tantangan pernikahan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Tangan Tuhan penuh kemurahan itu turun atas anak-anakmu menjamah. Dan yang mengalami persoalan-persoalan dalam persahabatan, relasi, Tuhan, mereka yang dihakimi hidupnya, mereka ditinggalkan di tengah pergumulan dengan sendirian bergumul, Tuhan engkau jamah. Ya Bapak, biarlah di masa-masa yang berat seperti ini, engkau bangunkan jemaatmu di tempat ini untuk hidup tekun melakukan kehendak Tuhan, tidak menyerah, fokus melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh konsisten menjalankan firman Tuhan, sungguh-sungguh pantang menyerah di dalam mengikut Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang kuat, yang sungguh-sungguh berbuah dan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Turunkan tanganmu Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat, jamah setiap tangan ditaruhkan di dada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Yang sudah berdoa mari katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Fu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan diberkati, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan membawa persembahan saat ini. Kita mau persiapan persembahan kita yang terbaik. Kalau di antara Bapak Ibu yang tadi waktu masuk belum sempat ambil amplop, boleh lambaikan tangan mungkin. Iya, nanti. Baik, puji nama Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita dan kita akan satu dalam doa. Bapak Ibu, mari kita akan memberikan persembahan kita. Kita boleh angkat tinggi-tinggi amplop kita. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Engkau sudah menyertai ibadah. Yang kedua Tuhan, dari awal pertengahan hingga menjelang akhirnya kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami sudah menerima sabda firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, biarlah melawat mereka semuanya. Boleh menjadi Tuhan Yesus jawaban dari setiap pergumulan mereka. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Fu yang Engkau pakai. Engkau Tuhan tambahkan hikmat kuasa-Mu. Sehingga Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, hal-hal yang luar biasa Tuhan boleh disingkapkan. Memberkati kehidupannya, apapun yang dikerjakan hamba-Mu berhasil karena Tuhan Yesus didahulukan. Bapa, siang hari ini kami mau mengembalikan ucapan syukur kami, persembahan dari umat-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi, kuduskan dan sucikan Tuhan benda-benda mati ini untuk menjadi Tuhan alat pelebaran pekerjaan-Mu di bumi ini, khususnya di GBI Rem. Biarlah Engkau juga pakai tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelola, sehingga mereka dapat mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, selamat memberi persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita akan sudahi kekuatan ini, kita bangkit berdiri. Tuhan inginkan kepada kita bisa berbuah secara pribadi dan bertumbuh sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Atas nama Gembala Sidang Gereja Rem, menyampaikan terima kasih banyak kepada hambanya yang sudah menyampaikan berita firman menjadi saluran berkat, berkati secara pribadi rumah tangga dan keluarganya, sehingga juga boleh menjadi saluran berkat di tempat yang lain. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah kita dalam perjalanan darat, laut, dan udara. Diberkatilah buah adonan kita, diberkatilah buah kandungan kita, diberkatilah rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, usaha kita, dan semua yang kita lakukan. Kasih karunia Allah Bapa kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai kita senantiasa dengan pimpinan Roh Kudus, menuntun, membawa kita masuk sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Nyanyi pujian bagimu